Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dati hari ini? Waalaikumsalam, baik Bapak. Aduh, kelihatannya cerah ya Bu Dati hari ini. Nah, ini mungkin sesuai dengan rangkaian yang telah saya sebutkan kemarin ya Bu ya, bahwa ada dalam observasi itu ada yang namanya praobservasi yang telah kita selesaikan kemarin ya Bu ya. Kemudian observasinya sudah yang hari Senin, yang saya lihat Ibu itu begitu semangatnya gitu. Saya juga terpana lihat Ibu. Kemudian yang sekarang ini yaitu pasca observasi. Nah, di sini perlu diketahui bahwa tujuan pasca observasi ini bukan saya untuk menghakimi, menilai, tidak, karena saya yakinlah bahwa Ibu itu sudah bagus cara mengajarnya. Mungkin nanti Ibu bisa menceritakan sajalah apa-apa saja yang kemarin Ibu laksanakan. Jadi tujuan pasca observasi ini sekali lagi bukan untuk menilai ya Bu ya, tapi untuk bagaimana Ibu itu bisa melihat kemampuan Ibu, kemudian nanti hal-hal yang kurang bisa Ibu perbaiki di masa yang akan datang. Nah, yang pertama mungkin kemarin kan saya lihat pelaporan dari Ibu, aduh mulai bagus ya Bu ya, sangat lengkap dari mulai perencanaan sampai mulai dari penilaian sampai nilainya juga sudah selesai ya Bu ya. Ini aduh saya sangat inilah takjub lah sama Ibu. Nah, kemudian bisa nggak Ibu ceritakan kembali yang kemarin Ibu sampaikan itu materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, nah kemudian mengenai apa hal yang dikembangkan gitu Bu. Silakan Bu. Sebelumnya terima kasih nih Pak Sam, jadi, iya. jadi tamu ya. Iya, tamu ya. Jadi tamu. Iya. Ya pada dasarnya karena mengajar dari hati ya tentunya saya senang sekali melakukannya. Oh, aduh, ya. Hebat. Karena apapun itu belajar dari hati dan untuk hati juga ya Bu ya. Siswa kita kan buah hati kita juga. Iya, hebat Bos. Ya, awal mula kita mengajar pun ya bukan hanya dituntut, tapi kita ya sudah merasakan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik gitu ya, mengajar, mendidik, memotivasi siswa, mengarahkan, membimbing, ya itulah disatu padukan, dipadankan dengan siswa-siswa kita ya. Mudah-mudahan siswa-siswa kita itu juga memiliki karakter yang baik gitu ya. Tidak hanya dalam pemahaman pembelajaran, tapi keseharian pun kita bisa menerapkan sebetulnya. Iya, betul. Ya. Asal kitanya mau aja gitu, karena ya dari memanfaatkan materi yang kita hadapi kemarin juga itu bisa dilakukan dalam aksi nyata Bapak mungkin ya, keseharian Bapak juga, atau dipadu-padankan dengan kegiatan sehari-hari. Apalagi kemarin saya ngambil penguatan ekonomi maritim. Nah, ini mah dunia nyata sekali, anak-anak dekat dengan apa sih yang ada di dunia ekonomi maritim itu yang itu dekat, ada nelayan ya, betul ya. Serunya anak-anak itu. Nah, kemarin saya itu mengambil 3 tujuan pembelajaran dalam materi penguatan ekonomi maritim bersama anak-anak kelas 8E. 8E Senin tanggal 4 Maret 2024. Yang saya inginkan atau setelah pembelajaran ini siswa itu harus mampu yang pertama menjelaskan tentang pengertian ekonomi maritim dengan tepat. Terus yang keduanya siswa juga harus mampu ya ketika mendapatkan materi ekonomi maritim bisa membedakannya juga. Ada ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Karena yang mana Bu suka ketukar ya ekonomi maritim maritim karena anak-anak taunya yang lautnya aja atau yang taunya yang maritimnya aja. Terus yang ketiganya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, ini yang seru lagi. Di diskusi kelompok setelah kita melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, teman-teman yang lain mempresentasikan. Di sini dituntut anak lagi untuk apa? Untuk percaya diri. Untuk percaya diri ya, betul ya. Karena kita membangun anak itu supaya berani berkomunikasi, berani mengemukakan pendapat gitu, karena dalam berdiskusi kita juga kan menjadi tahu anak-anak ini gitu. Jadi mengenal satu sama lain. Nah, di sisi lain selain itu kita juga melihat atau menilai karakter dari anak-anak tersebut. Anak-anak juga bisa melihat karakter dari teman-temannya gitu. Jadi saling ya asik lah berpadu padan gitu. Tadinya berkolaborasi sama ini A, B, C, D, tapi kalau ketika kita disatukan, diberi pemahaman gitu, diluruskan gitu kan ya, itu pasti akan hasilnya akan jadi lebih baik. Walaupun karena kita tidak tahu ya situasionalnya seperti apa, kadang si anak tidak mau bergabung gara-gara tidak ada alatnya lengkap atau alat tulisnya atau apanya. Saya bilang kalau misalkan berdiskusi ya ikuti saja alurnya, buku paket sudah ada gitu. Misalkan kalau tidak ada HP, kita kemarin juga menyediakan laptop atau notebook gitu untuk mencari ya yang lain-lainnya gitu ya dari materi-materi yang sudah disampaikan gitu.
Jadi waktu di awal kita melakukan itu ada pendahuluan, kegiatan inti sampai di penutupan. Yang penutupan yang lebih seru lagi Iya betul ya. Sampai refleksi ya betul ya. Iya sampai yang ditempel-tempel itu kan. Nah, di awal pendahuluan kita menjelaskan dulu apa sih yang akan kita kaitkan dengan materi apa sih sekarang gitu ya. Nah kita uraikan dulu gitu bahan-bahannya. Nanti kita akan mempelajari apa. Nah saya juga di sana melibatkan tujuan pembelajarannya dulu gitu. Ya, betul, jadi ya. supaya anak terarah gitu. Ibu kita mau ngerjain apa karena kita nggak paham misalkan kalau si anak kita nanti akan mengerjakan ini ya karena tujuan pembelajarannya ada di sini. Nah jadi sudah terukur gitu si anak itu. Jadi nggak kemana-mana. Pembahasannya di sini aja ya. Kita hanya 3 bahasan. Oke. Setelah di tujuan pembelajaran baru kita kasih yang namanya apersepsi, ada pemantik gitu. Jadi si anak itu diajak kolaborasi gitu ya. Dari pemahaman tentang pengerjaan ekonomi maritim. Nah, dari hal-hal yang seperti itu tidak hanya mengingat atau menghafal saja gitu si anak, tapi ikut dilibatkan. Apalagi anak-anak itu senang melihat dengan gambar-gambar. Bergambar ya betul ya. Katanya apa yang diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi ya. Harus beda-beda ya. Daya belajar anak. Iya ya. betul. Nah, saya menerapkannya ya salah satunya ada gambar-gambar. Nah di sini ditambahin dalam penguatan materi itu ada video pembelajaran. Video pembelajaran iya betul dengan ya. Latar belakang pantai. Iya. Nah, itu kan sudah termasuk visualisasi si anak. Oh waktu di pantai itu ada apa saja. Jadi kan bisa melihat gitu si anak kita. Iya asik ya karena ditambahin lagi. Jadi selain hanya materi di buku saja kan mungkin agak walaupun ada gambar tapi agak monoton ya. Betul, karena nggak ngelihat gambar. Kalau gambar kan ada yang bergerak, ada animasi-animasi. Jadi itu lebih si anak tuh tertarik. Jadi pikiran ya atau berpusat pada si anak itu berpikir kritis. Berkritis ya betul. Apa sih itu? Jadi ingin tahu gitu. Kalau anak muda sekarang mah kepo kata gitu. Ngapain sih ada di pantai ada apa aja gitu. Ya. Penasaran kenapa ada ikan dijemur di pinggir pantai gitu kan. Ada apa ya gitu. Nah, di sini saya juga menggunakan strategi model pembelajaran PBL. PBL ya, problem based learning gitu ya. Nah, karena harus memecahkan masalah dari masalah yang kita berikan. Saya kasihkan dari gambaran di LKPD. Kira-kira ini apa ya? Nah, karena kenapa ya di ekonomi maritim ini ada ikan atau ada di laut itu ada transportasi laut gitu. Sampai anak pun diberi pemahaman. Kira-kira apa ya yang menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia maju pesat dalam dunia kemaritiman gitu. Terus di dalamnya ada lagi yang bikin heboh. Iya, gimana Bu? Ada tol laut yang seperti apa? Tol laut ya itu. Bapak tahu nggak tol laut? Oh iya. Program Jokowi ya Bu ya. Tol laut ya. Program Jokowi ya. Ya karena misalkan kalau yang tol laut itu kan persepsi. Nah, anak ini kadang miskonsepsi juga salah. Tol yang kayak di darat Bu katanya. Jalan tol tuh jalan tol bukan ya itu kayak kapal-kapal itu kan masih kayak jalur itunya gitu jalur ya. Pelayarannya. Iya. Itu kayak tol laut itu seperti itu. Oh, nah di situ kita meluruskan pendapatan yang terbesar atau devisa negara itu dalam ekonomi maritim. Karena kita adalah negara kepulauan. Kepulauan, iya betul. Disebut negara kepulauan kan semakin menarik, jadi semakin antusias si anak mendengerinnya atau ingin cepet-cepet ngerjain tugasnya gitu, penasaran gitu kan. Di situ dituntut untuk bekerja sama, berkolaborasi, nanti didiskusi diskusi betul kan, ya. Nah, setelah didiskusikan, yang satu anak ada yang menulis, ada yang satu mencari informasi gitu. Nah, itu kerjasama, kolaborasi, nanti diintegrasikan, hasilnya disatukan gitu ya. Jadi tidak hanya diam si anak pasif, tapi harus aktif. Kita juga melihat apa yang perlu dipahami dari si anak gitu. Jadi kita melihat dari sisi satu ke kelompok yang lain. Kiranya si anak ini membutuhkan hal apa gitu. Jadi kita juga mengikuti gitu. Jadi membimbing, mengarahkan gitu si anak dalam berdiskusi. Jadi nggak yang kalau kata orang ribut, tapi kalau kita bisa mengarahkannya bisa mengarahkan jadi ribut potensi muncul ya Bu ya justru dari situ ya. Karena si anak kan beda-beda potensialnya Pak. Si anak ada yang lebih suka saya mau pengennya nyarinya gini begini. Yang visual ya Bu ya, yang kinestetik ya betul ya. Saya aja, pengen yang kayak gitu aja gitu. Karena di LKPD saya juga saya memberikan 2 alternatif. Misalkan siapa yang mau menjawabnya di LKPD boleh secara langsung
atau membuat PPT Canva. Iya, Nah, betul. Waduh, barusan saya lihat mendengarkan cerita Ibu sampai saya terpana ya Bu ya. Jadi waduh, jadi memang Ibu itu sebetulnya itu semua langkah pembelajaran itu sudah sudah tercapai gitu Bu, dari mulai yang saya lihat ini di sini kan sudah ada aspek pengembangan itu dari mengembangkan lingkungan kelas. Kemarin kan Ibu sudah mampu mengembangkan bagaimana mengatur tempat duduk, bagaimana caranya istilahnya mengatur supaya siswa itu antusias. Ibu sudah sudah bisa melaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, membantu proses pembelajaran mengajar yang efektif juga Ibu sudah bisa memperhatikan bagaimana potensi siswa itu juga sudah. Kemudian Ibu juga tadi sudah melakukan asesmen. Nah, ini kadang-kadang asesmen ini perlu pemahaman yang luas dan perlu keterampilan. Nah, di sini jadi tahapan-tahapan yang Ibu rencanakan di RPP ini saya perhatikan sudah tercapai. Nah, mungkin tinggal Ibu nanti bisa menyesuaikan apa yang Ibu lakukan itu dengan teori yang sekarang Ibu ya. Tadi Ibu menceritakan misalnya mengenai siswa diberikan beberapa macam media. Nah, itu mungkin dalam sekarang istilah diferensiasi itu masuknya ke dalam diferensiasi konten itu Bu ya. Iya, konten. Jadi Ibu tuh ada konten ini. Kemudian Ibu telah berusaha menggunakan prosesnya itu ada yang produk. Nah, itu diferensiasi produknya. Menggunakan Canva, ada kuisis Ibu ya kemarin itu ya, di LKPD itu sampai lihat aduh ini lengkap nih kelihatannya. Kuisisnya itu yang paling seru Pak. Jadi online kan, jadi langsung jadi anak-anak kelihatan juara 1, 2, 3. Bukannya ingin melihat juaranya tapi kita berkompetisi gitu. Jadi menyemangati anak-anak. Iya, aduh alhamdulillah bagus. Nah, juga selain diferensiasi Ibu, sekarang Ibu juga yang Ibu pakai ada yang namanya PSS. Sekarang Ibu jadi ada istilah pembelajaran sosial emosional. Nah, Ibu juga kemarin ternyata kalau saya lihat sudah menerapkan, walaupun di RPP belum dicantumkan mana yang PSE, mana yang diferensiasi, itu tinggal bisa jalan untuk perbaikannya. Jadi misalnya Ibu kemarin anak misalnya kerjasama, berarti itu kolaborasi misalnya. Kemudian anak berpendapat, berarti itu masuk ke dalam PSE-nya itu berani mengungkapkan pendapat. Nah, itu. Nah, jadi dalam RP yang sekarang dicantumkan semacam itu. Jadi alhamdulillah Ibu sudah bagus. Nah, kira-kira Bu, dari kemarin Ibu sudah melaksanakan begitu bagus itu, kira-kira ada nggak menurut Ibu yang agak Ibu masih kurang gitu, ingin Ibu kembangkan gitu Bu? Oh iya, yang mungkin kalau alokasi waktu ya memang agak sedikit ya, 1 jam pelajaran nggak kerasa gitu. Jadi agak belum puas sih sebenarnya, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Cuman ya nanti rencana tindak lanjutnya kita ya membuat yang hal baru lagi. Harus lebih bagus lagi dari yang kemarin gitu. Iya, mungkin kan ya mungkin kelas yang lain dengan metode dengan yang apalagi ya Bu ya, berbeda ya, betul. Saya nanti akan membuat yang snowball throwing. Wah, snowball throwing ya hebat. Saya pengen, tapi beda kelas gitu. Beda kelas. Jadi ya. kemarin yang PBL ininya modelnya yang nanti mah mungkin di kelas yang 8D mungkin itu ini yang snowball throwing yang pakai itu Pak, bola saljunya di kertas itu ya. Di kertas ya. Sangat menarik ya Bu ya. Mungkin itu Ibu rencana selanjutnya Ibu, kira-kira Ibu akan melaksanakannya Ibu rencana tersebut Bu waktunya? Mungkin setelah kegiatan ini saya akan melaksanakan di kelas 8D nanti penerapan di materi agrikultur. Ya. Jadi nanti saya juga akan bekerja sama dengan anak-anak, berkelompok lagi itu sistemnya. Cuman pertanyaannya nanti diberikan biasa dari guru, sekarang saya ingin dari anak-anaknya. Iya, gitu, ya. bertukar gitu. Saya sangat penasaran lagi Bu ya untuk melihat bagaimana Ibu mengajar. Nah, sekarang untuk menjaga komitmen itu Bu, kira-kira bagaimana Bu supaya nanti Ibu kan sekarang sudah punya rencana. Nah, tapi kadang-kadang kan suka ada hambatan apa. Nah, sekarang motivasi apa sih dari Ibu supaya nanti bisa mempertahankan komitmennya gitu Bu? Iya, yang pertama harus teguh janji ya. Teguh pada janji gitu. Iya, saya betul punya ya. Kayak utang lah gitu ya. Jadi saya harus punya tanggung jawab lah gitu ya. Jadi saya punya tanggung jawab yang harus saya kerjakan dan nilainya belum tuntas gitu. Saya pengen ngerjain ini hal-hal yang baru atau hal-hal yang lainnya gitu. Dengan eksperimen lainnya dengan kelas-kelas yang lain gitu. Ya, jadi tidak semua sama dalam penerapan di kelas karena nanti akan berbeda gitu ya. Nanti di kelas ini mah A, di kelas B mah begini. Nanti kita akan melihat value-nya dari si anak-anak seperti apa gitu, pembandingnya gitu. Yang ini mau cocoknya di kelas ini mau PBL, cocoknya di sini project based learning atau apa, nah itu. Iya, terima kasih Bu ya. Saya semakin penasaran lagi untuk melihat bagaimana Ibu nanti menerapkan. Sekali lagi terima kasih Ibu ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu laksanakan dengan selama kemarin itu bisa Ibu lanjutkan Ibu. Saya lihat sudah potensi yang bagus, sudah banyak ya, mungkin hal-hal yang kurangnya mungkin bisa perbaiki lah mengenai mengenai konsep-konsepnya. Sekali lagi terima kasih Bu Dati ya. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.